untuk memulai ibadah sekolah minggu online. Semuanya sudah siap? Nah, anak-anak, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Tuhan. Semuanya kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu meskipun secara online. Ya Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati ibadah kami pagi ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bu Vera, ya, Vera pernah berjanji enggak? Berjanji, pernah dong. Janji sama orang tua, janji sama teman-teman. Pernah juga janji sama Tuhan. Oh ya, kira-kira Vera menepati janjinya enggak? Kalau yang ini kadang-kadang lebih banyak ingkar janji, Bu Aten. Oh ya? Kadang-kadang tidak menepati janji sama orang tua, tidak menepati janji sama teman, sama Tuhan, sering lupa. Oh iya ya. Tapi kalau Tuhan kira-kira janjinya ditepati nggak ya, Bu Aten? Pasti, kalau Tuhan Yesus itu selalu menepati janji. Vera, biar bumi akan berlalu, ya, biar bulan tak bercahaya lagi, tapi janji Tuhan itu pasti digenapi. Wah, luar biasa. Anak-anak yang di rumah, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Biar Bumi Akan Berlalu. Kita mau menyanyikan lagu firman Tuhan, Ku Dengar. Ku
hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami, kami siapkan pikiran kami. Kami memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak semua? Sehat-sehat kan? Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 8. Kita akan belajar tentang janji penyertaan Tuhan. Kita harus percaya akan janji Tuhan. Anak-anak tahu nggak janji itu apa? Anak-anak pernah dengar kan? Janji. Apa itu janji ya? Janji itu adalah kata yang diucapkan dan akan ditepati di kemudian hari. Anak-anak coba, anak-anak pernah enggak janji? Mungkin janji sama temannya, mungkin janji sama mama, papa. Pernah? Misalnya, anak-anak janji, "Ma, nanti misal namanya siapa ya? Vivi. Vivi janji akan belajar dengan sungguh-sungguh." Misalnya ada lagi yang berjanji, aku nggak mau nakal lagi, aku nggak mau marah-marah. Seperti firman Tuhan minggu kemarin ya, anak-anak sudah membuat janji, anak-anak mau nurut, anak-anak mau janji jadi anak yang baik, yang nggak marah-marah, yang taat, nurut sama orang tua. Nah, anak-anak juga pernah kan diberi janji, misalnya mama papa janji, anak-anak belajar yang lebih baik ya. Nanti kalau nilainya bagus, nanti papa akan berikan mainan apa. Misalnya anak pengen beli mainan apa, mungkin orang tua menjanjikan, nanti tak belikan wis kalau kamu nilainya bagus. Pernah dijadikan seperti itu? Pernah ya? Ya anak-anak, anak-anak pernah nggak mengingkari janji anak-anak? Pernah ya? Kata, iya, lupa ya sudah janji itu. Mungkin orang tua juga kadang lupa sama janjinya. Tapi kita mau belajar. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah lupa akan janjinya. Yuk, kita mau saksikan tayangan video berikut ini. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, Anak-anak, tadi kita sudah saksikan ya. Kisah apa anak-anak? Kisah mana Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi setelah 40 hari dari kebangkitan Tuhan Yesus naik ke surga. Saat itu murid-muridnya tidak siap ditinggal Tuhan Yesus. Murid-muridnya sedih, murid-muridnya takut, murid-murid khawatir. Waduh, ini baru sebentar loh bersama Tuhan Yesus. Sejak Tuhan Yesus bangkit, baru 40 hari. 40 hari itu gak kerasa buat murid-murid kumpul bersama Tuhan Yesus. Rasanya baru sebentar. Kok Tuhan Yesus bilang mau naik ke surga? Murid-murid takut, murid-murid gelisah. Kalau gak ada Tuhan Yesus gimana ya? Nanti bersaksi kepada orang banyak gimana? Rasanya murid-murid merasa sendiri. Murid-murid takut gak sanggup Tuhan. Kami belum sanggup ditinggal Tuhan Yesus. Kalau bisa
Tuhan Yesus mau di sini terus sama kami. Tuhan Yesus mau bersama kami terus di dunia ini. Jangan kembali ke surga. Kami gak siap ditinggal Tuhan Yesus. Kalau boleh murid-murid melakukan seperti itu anak-anak. Tapi gak bisa, memang sudah waktunya Tuhan Yesus untuk naik ke surga. Saatnya murid-murid berkumpul. Ya tadi kelihatan beberapa murid-murid kumpul. Mereka menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi anak-anak, Tuhan Yesus tahu loh yang dirasakan murid-muridnya, yang dipikirkan, yang menjadi permasalahan murid-muridnya. Tuhan Yesus tahu. Kemudian Tuhan Yesus berjanji pada hari yang ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan datang Roh Kudus. Anak-anak, Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang dijanjikan Tuhan untuk datang menemani murid-muridnya. Roh Kudus akan datang sebagai pribadi yang akan menjadi penolong, menjadi penghibur untuk murid-muridnya. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus akan merasa kuat. Murid-murid Tuhan Yesus akan merasa tidak sendiri. Saat murid-murid sedih, ada Roh Kudus yang menghibur. Saat murid-murid merasa tidak sanggup, ada Roh Kudus yang menopang. Ada Roh Kudus yang akan ya, jadi Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Bukan kepada murid-muridnya saja, tapi pada kita semua anak-anak Tuhan. Tuhan berjanji akan memberikan Roh Kudus. Kita harus membuka hati kita, menerima Roh Kudus di dalam hati kita, menjadikan Roh Kudus sebagai pribadi yang memimpin kehidupan kita. Ya, kita mempunyai Roh Kudus, jadi kita tidak boleh takut. Kita sudah nggak boleh ragu lagi. Kita punya Roh Kudus. Tuhan Yesus berjanji, pasti Tuhan Yesus menepati. Ya, seperti cerita di awal tadi, Bu Meli mengatakan anak-anak pernah berjanji, anak-anak pernah dijanjikan sesuatu. Tapi kadang kalau manusia ini lemah ya anak-anak, kadang kita lupa, kadang orang tua atau teman atau guru lupa. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah lupa. Tuhan Yesus selalu menepati janji-janjinya. Luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah lupakan janji-janjinya. Tuhan Yesus setia. Ya, sebagai anak Tuhan kita juga harus belajar setia. Kalau kita sudah berjanji, kita juga harus belajar menepati. Ya, kita juga orang tua kita juga kalau sudah menjanjikan sesuatu kepada anak-anaknya, orang tua juga pasti belajar untuk menepati janji-janjinya. Ya, kita harus mempunyai hati yang selalu terus berharap kepada Tuhan, percaya kepada janji-janji Tuhan. Yuk, kita mau belajar ayat Mas hari ini yang diambil dari Matius 28 ayat 20b. Ulangi ya, Matius 28 ayat 20b. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku di sini yang berkata adalah Tuhan. Jadi waktu kita berkata aku, kita tunjuk pada Tuhan ya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi janji penyertaan Tuhan bukan cuma kemarin, bukan cuma hari ini, tapi senantiasa. Apa arti senantiasa? Terus menerus ya, nggak ada bolongnya. Penyertaan Tuhan terus menerus sampai kapan anak-anak? Sampai akhir zaman. Ya, anak-anak tenang karena kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita ulang sekali lagi. Matius 28 ayat 20b. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anak kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan. Kami boleh mendengar bahwa Tuhan akan menyertai kami senantiasa. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami selalu percaya akan janji-janji Tuhan. Tuhan, kami ingin menjadi anak yang lebih baik. Kami ingin menjadi anak yang selalu melakukan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
firman Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Kita mau nyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar. Saatnya aktivitas. Aktivitas hari ini kita mau membuat kalung Tuhan bersamaku. Bahan yang kita butuhkan sedotan, benang atau pita atau tali rafia. Panjangnya 30 cm ya. Lalu kertas, gunting, pensil. Nah, sekarang kita potong sedotan ya. Kita potong-potong, bisa satu warna atau warna-warni. Kalau sudah kertas, kita gambar hati ya. Kita beri tulisan Tuhan bersamaku. Lalu kita ronce ya potongan sedotan dengan gambar hatinya di tengah-tengah. Nanti akan menjadi kalung seperti ini. Kalung Tuhan bersamaku. Anak-anak, tiba saatnya kita di penghujung kebaktian sekolah minggu kita. Mari kita akan akhiri kebaktian kita akan berdoa sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu online pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh percaya akan janji Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk kami senantiasa mempercayai janji Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang minggu ini berulang tahun Tuhan. Ada Karisa, ada Ever, dan juga ada Kefas. Kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan. Tuhan juga yang akan memberkati orang tua mereka. Tuhan memberkati dalam sekolah mereka. Kiranya Tuhan memberkati juga di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah minggu DKI Pahlawan. Tuhan memberkati Tuhan baik anak sekolah minggu maupun kami guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati. Berkati juga gereja kami Tuhan, gereja GKI Pahlawan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Ciko beserta keluarga.
Tuhan juga memberkati pelayan-pelayan gereja Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Diberikan hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus